A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya setiap orang tua takut khawatir jika ia mati dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang lemah. Karena itu cukupilah dengan bertakwa kepada Allah dan perkataan yang baik dalam kehidupan ini. Bu, ayat yang mulia ini kaitannya erat. Kalau kita mati sebagai orang tua, jangan sampai punya anak yang lemah. Yang lemah itu gimana? Lemah di sini yang pertama adalah lemah ilmu. Maknanya bodoh. Bu, sebetulnya orang dikatakan bodoh kalau dia tidak mengenal tiga. Cukup seseorang itu dikatakan bodoh kalau dia tidak mengenal tiga hal. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Ma'rifatul Islam atau ma'rifatul dinul Islam, memahami yaitu agama Islam, ajaran Islam. Lemah harta, miskin. Tadi lemah ilmu, bodoh. Lemah harta, miskin. Berarti sebenarnya Bu, memang Islam menghendaki kita ini kalau bisa ya jadi orang yang kaya, Bu. Tapi kaya yang dermawan. Karena ada juga orang yang kaya pelitnya 17 setan. Padahal satu setannya masalah, ini sampai 17 coba. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia udah maksiat dan dosa, ya, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Lemah fisik, sakit-sakitan. Yang keempat, lemah istimaiyah. Apa artinya lemah istimaiyah? Apa artinya lemah istimaiyah? Alah, saya diem aja, nanti juga Ustadz nerangin. Ada yang kayak gitu. Iya. Saya diem aja, nanti Ustadz dengerin, nanti Ustadz jelasin gitu, Bu ya. Ada lagi loh, Bu. Ketika ustadznya bertanya terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah? Ayat yang baru saja dibacakan oleh ustadz tadi. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ya, terdapat dalam surat yang keberapa dan ayat yang keberapakah? Ayat yang baru saja dibacakan oleh ustadz tadi. Jawab, ada yang jawab masih ada yang jawab gini, Bu. Ustadz, maaf ya Ustadz, kalau kami sudah ngerti kami nggak ngundang Ustadz katanya. Udah ada. Nyerah saya, Bu, langsung kayak gitu, Bu. Astagfirullah. Tapi bener juga ya, Bu ya. Tapi nggak pintar-pintar. Oh, kalau orang yang merasa pintar berarti malah nggak pintar. Karena orang yang pintar tidak pernah merasa pintar. Dan yang keempat, yang kelima, oh belum itu, oh kelewatan ya. Jadi lemah dalam istimewa itu nggak bisa bermasyarakat, malah jadi sampah masyarakat. Na'udzubillah min. Jadi nggak bisa bermasyarakat. Istimewa itu bermasyarakat, bertetangga nggak bisa dia, Bu. Jadi orang yang ngurung dirinya nggak baik. Dia nggak bisa bermasyarakat, nggak bisa bersosialisasi. Ini termasuk dalam Islam nggak baik. Tadi lemah fisik sudah ya, Bu ya. Lemah fisik sakit-sakitan. Lemah harta miskin. Lemah istimewa nggak ada, nggak bisa bermasyarakat. Yang pertama lemah apa tadi, Bu?
Lemah ilmu. Kemudian yang lemah iman. Kalau lemah ilmu bodoh, tidak mengenal. Kalau lemah fisik sakit-sakitan, lemah harta miskin, ada lemah iman, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Bu, inilah diantara yang apabila orang tua mati jangan sampai nih anaknya seperti ini. Jadi berarti kita ya harus ngajarin anak. Gimana Bu, yang dari sekian lemah itu yang paling berbahaya yang mana? Lemah iman, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Lemah ilmu bahaya nggak? Bahaya juga. Lemah. Satu lagi, dhaful ibadah. Dhaful ibadah, lemah ibadahnya. Maksudnya lemah ibadah di sini apa? Suka ngabaikin sholat, suka mengabaikan sholat, nunda-nunda, ngulur-ngulur sholat termasuk dalamnya. Ada nggak Bu? Kok Ibu tahu banyak? Alhamdulillah min dzalik. Ya, Ibu mau tanyakan mana poin yang penting dari itu. Jadi ini yang pertama partnya, orang tua berarti tidak boleh lemah, nggak boleh bodoh, nggak boleh sakit-sakitan. Bu, kalau sakit gitu anaknya tahu diri, anak kita tahu sih seneng ya Bu ya. Tapi kalau kita orang tua ada sakit, anaknya nggak peduli Bu, aduh, nelongso betul ya Bu. Bodoh. Jangan bilang goblok. Goyang gemoy. Ya kita perasaan seorang tua ini, jadi orang tua ini saya kayaknya lebih agak mikir perasaan anak-anak saya kayaknya mana kurang gimana itu yang ketiga kadang susah ini suruh baca Al-Quran susah cuma ya sholatnya sih sholat tapi Al-Quran kurang bisa saya kalau nanti tak meninggal anak mana aku punya perasaan kayak gitu Pak. Ya Ibu termasuk itu adalah karunia, tetapi yang nggak boleh lebih-lebih berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya tugas kita terus mengingatkan, mengajak, menyadarkan. Dan tadi Nabi Nuh nggak bisa menyadarkan anaknya. Kan'an itu Bu, Kan'an anak Nabi, kan Nabi Nuh itu anaknya banyak, bukan hanya Kan'an saja. Tapi Kan'an itu yang niru ibunya yang nggak baik itu, yang akhirnya sama-sama ditenggelamkan. Itu Kan'an itu anak paling cerdas, paling pinter, paling ganteng. Wis pokoknya yang baik-baik itu ada pada anaknya, kecuali apa? Adab dan akhlaknya. Maka ditambahkan yang ketujuh, ya, mingkilatil adab. Mingkilatil adab itu artinya apa? Ini jangan sampai kita punya anak yang nggak punya adab dan akhlak yang baik. Ya, ya, etika itu di bawah akhlak. Etika itu kan sebutan kita, attitude, etika itu hanya istilah saja. Kalau akhlak itu cakupannya kepada Allah. Jadi contohnya gini Bu, kalau etika itu juga bisa berbenturan dengan syariat. Halo. Contohnya Bu, etikanya orang Barat, kalau ketemu cepika-cepiki, mau dengan istrinya orang, mau dengan suami orang, mau baru kenalan itu etikanya mereka. Ya. Nah, kalau Islam kan ada akhlak. Kalau adab dan akhlak selalu dikaitkan dengan syariat. Ya berbuat baik dengan yang orang baru dikenal atau teman sahabat tetangga, tetapi ada batasannya pas syariat. Contohnya nggak ada cepika-cepiki. Maka saya tidak menggunakan bahasa itu. Saya lebih cenderung menggunakan bahasa kita. Nabi ini jelas sekali adab dan akhlak itu tinggi, lebih tinggi. Karena etika, attitude ada di situ di dalamnya.
Orang suka membantukan itu hanya etikanya baik, adabnya ya. Ibu maaf ya, kalau kita punya anak, naudzubillah min dzalik, anak kita adab etikanya tuh jadi termasuk songong. Nyebelin banget tuh Bu. Ya enggak? Makanya Bu, nuansa masih ada kita temukan kalau ada orang-orang saudara kita yang dari kampung. Tuh kalau jalan ngapunten, maaf gitu ya. Mas ya masih undak-unduk gitu ya. Kita assalamualaikum, berangkat. Ini ngopo itu? Ya ini kan sudah mulai nih. Nah kalau oke lah dalam hal itu kita katakan etika. Tapi sebenarnya adabnya kan nggak baik. Bu, kapan seorang istri mencium tangan suami? Alah Bu, nggak capek Bu tiap hari. Berarti terus-terusan dong. Berarti Bu Iin terus-terusan dong itu mah. Jadi masuk kamar mandi cium tangan, habis makan cium lagi, ketemu lagi ya. Lu lagi. Jadi Bu, yang benar sebenarnya yang paling utama seorang istri mencium tangan itu ketika mau tidur. Ya, itu biasa aja. Nggak salah. Nggak, artinya itu boleh-boleh aja diteruskan, nggak salah. Tetapi kenapa Bu? Ini kita belajar. Wanita soleh dulu itu kalau mau tidur dia bawa cambuk di depan suaminya. Wahai suamiku sayangku, ini cambuk, silakan. Kalau hari ini ada perilakuku, sikapku yang tidak baik, tidak menyenangkan dirimu, pukul aku. Aku tidak bisa tidur lelap nyenyak ya kecuali kau telah memaafkan dan meridaiku. Zaman sekarang, wanita zaman sekarang, tapi sebetulnya begitu. Ya. Jadi kalau kita punya ya kita sendiri Bu sebagai orang tua juga harus milih ini. Jangan sampai hanya ini, bukan hanya ke anak saja. Ya kita juga harus pinter, makanya kita ngaji. Kan orang tua dulu salah ngomongnya, nggak apa-apa lah anak, yang penting kamu pinter walaupun bapak ibumu ini bodoh gitu kan. Ya jangan dong. Bodoh-bodohin anak. Ya kan salah itu. Yaitu kalau ada keinginan gini, wajarlah kalau kita nenek ndak paham Islam. Lawang nenek kita aja seorang pelawak. Ya neneknya seorang pelawak, apa salahnya? Ya. Baik, ada lagi Bu. Itu poinnya. Jadi berarti anak-anak kita harus ya adab akhlaknya harus kita perhatikan. Kadang-kadang memang adab akhlak ini Bu susah loh Bu. Hidayah kok itu. Ya. Mana? Itu putra kamu yang banyak zikir, banyak sholat dari kepala bawah itu jadi bilang anak. Baca Al-Quran kita sehari, pokoknya pesan mama kalau mama meninggal nanti ya kamu udah nggak boleh tinggalkan itu, terus mama doain gitu. Kayak mama kalau gitu terus udah pada kalau ketemu sayang kan jarang main mas seminggu sekali kadang ya sebulan sekali. Nggak apa-apa, itu bagus. Saya pesanin gitu terus mama jangan kayak gitu, mama ngomong apa mama meninggal dia namanya orang. Terus pokoknya yang penting pokoknya. Tapi jangan sering-sering. Kalau jangan sering-sering ngomong meninggal itu nanti Doa itu ya. Iya, jangan sering Pak. Ini jangan kayak gitu Pak. Ya pokoknya tenang aja mama, pokoknya tenang. Enggak, saya tuh jauh-jauh sama mama, kasih saya jalani semua perintah mama. Bagus lah. Saya jadi tenang, agak tenang sedikit Pak. Tadinya kan saya kayak enggak tenang. Tadinya. Udah bisa, Iya. rumah. Ya harus begitulah. Kalau dekat sih belum jelas. Ya,
Itu bagus tuh. Artinya tadi kan ada tadi lemah dalam ibadah kaitannya dengan sholat tadi kan sudah. Sebab paling tidak Bu, bekal yang anak kita itu adalah sholat. Nah selain yang ini memang orang tua ada yang paling pokok apa Bu? Memberikan nafkah yang halalan thayyibah. Karena rezeki yang haram akan membentuk pribadi anak. Wong anak yang diberi dengan rezeki yang halal saja tidak ada jaminan jadi baik loh Bu. Iya. Tapi kalau anak yang diberikan yang haram udah jelas gak baik. Yang halal. Coba Bu, paman Rasul itu kurang apa Bu? Membantunya Rasulnya enggak? Hanya diminta kul ya amillah ilallah. Paman katakan ilallah, surga. Enggak terucap juga Bu. Padahal apa susahnya mengucap la ilaha illallah. Tapi itu hidayah kok. Makanya orang tua ya kita ya begitulah resikonya punya anak. Tapi yang penting kita hanya mengingatkan, mengajak, menyampaikan. Selanjutnya hidayah Allah Bu. Tadi contohnya Kan'an tadi anaknya Nabi Nuh, anak paling pinter, anak paling cerdas, anak paling ganteng, tapi malah paling bangkang. Wong suruh beriman tidak mau. Allah alam. Di kita sendiri ya, kalau sudah anak sudah mulai dewasa, kok berubah menjadi nggak baik, itu juga sulit juga. Kita nggak bisa nyalakan orang tuanya, karena dianya sendiri tidak menginginkan kebaikan. Nah untuk bilang dan kita lihat ayat-ayat yang perlu diperhatikan orang tua apa? Tugas pokok. Oh ya, masih ingat ya? Orang tua yang baik, anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, kriterianya cuma satu. Apa itu? Apa? Kriteria orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik cuma satu kriterianya. Tulis lagi. Jangan-jangan bukunya bukan buku yang dibawa sekarang ini. Ala Ustadz kayaknya baru dengar lagi. Bu, suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik itu kriterianya cuma satu. Apa itu? Yang bisa membawa dirinya dan keluarganya menuju surganya baru baik. Jadi solihahnya bukan untuk dirinya sendiri, juga ditebarkan untuk anak dan istrinya atau suaminya atau keluarganya. Jadi kalau suami istri tetap mau nyatu lagi di akhirat nanti ya harus sebanding imannya, amal solihnya. Sebab yang nggak sebanding nggak temu Bu. Ya, seperti kemarin saya contohkan Ibu pernah naik kapal feri kan? Kapal feri itu kan ada kelas ekonomi, kelas D, kelas bisnis. Yang kelas ekonomi kelas nggak bisa dia naik ke, nggak bisa kan? Nah artinya apa? Mungkin surganya sama tapi fasilitasnya beda kan? Yang VIP, yang bisnis jelas lebih baik lah fasilitasnya. Uang mobil aja gitu kok Bu ya, naik bis saja yang kelasnya lebih bagus kan juga fasilitasnya berbeda juga. Iya. Jadi termasuk kewajiban orang tua yang pokok setelah yang itu tadi apa? Memberikan nafkah rezeki yang halal. Jadi penting ini Bu, masalah rezeki yang halal ini. Aduh orang sekarang jangankan yang halal, yang haram saja gampang banget dapatinnya. Nah untuk bilang ini tadi. Lah kemarin tuh Bu saya dapat cerita Bu. Ini ya kasihan banget, saya juga kasihan ini. Ustadz, motornya Ustadz itu lagi sholat loh Bu, sholat maghrib pas sholat isya aja. Dijadiin ya gimana? Ya sebetulnya ya kalau namanya musibah mau Ustadz nggak Ustadz juga musibah aja. Tapi artinya itu kok datang ke masjid kok niat mau nyolong itu kan buruk sekali kan? Sedangkan kita mendatang masjid itu untuk kebaikan. Nah untuk bilang minta nih. CCTV juga nggak membantu. Ketahuannya pas sudah diculik. Yang pakai
Ya kalau motor kan bisa aja platnya diganti. Sulit. Itu sama malah murid saya yang di ini jadi rasa ini dia cerita udah lama sih beberapa tahun yang lalu. Salat maghrib dia tuh ingat tuh motornya motor lagi GL tuh motor gede tuh Bu. Apa yang motor gede itu? Dia tuh yakin itu motornya itu loh. Tapi ya namanya sholat ya. Begitu habis sholat dia lihat ya hilang. Ya artinya kita butuh kehati-hatian juga Bu. Lawang saya sepeda aja di depan rumah ini ya hilang. Tapi ya sudahlah namanya. Selanjutnya tuh hati-hati aja gitu. Baik, sampai di sini ada lagi pertanyaan lain? Insyaallah nanti minggu depan kita mulai baca dari kitab Tazkiyatun Nafs buku ini. Tadi Bu Leli mau tanya apa Bu? Tanya ini Ustaz, setiap sujud kita kan dianjurkan berbanyak Iya. Tapi doa kita tidak sama dengan doa Rasulullah. Itu bagaimana? Kan suami saya berdoa astagfirullahaladzim boleh tidak Ustaz? Kalau doa yang dari Rasulullah kan memang harus kita hafal. Ataupun doa-doa yang di luar ajaran Rasulullah artinya nggak dicontohkan Rasulullah, boleh saja selama itu baik, tetapi tidak dilafadzkan di dalam hati. Saya juga sering berdoa begini, Bu, saya doa untuk anak-anak saya apa? Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, atau langsung ya Allah, jadikanlah semua anak-anakku, putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, bakti pada orang tua, paham Al-Quran dan menjadi pembela Islam. Atau ya lingkarannya bolak-balik, pokoknya intinya berbakti pada orang tua, paham Quran, menjadi pembela Islam. Menjadi pembela Islam, berbakti pada orang. Pokoknya lingkarannya tadi itu. Tapi itu tidak saya lafadzkan karena memang ya doa itu dalam hal ini selama doa itu baik diterima oleh Allah. Yang terpenting kita tidak melafadzkan itu aja. Kalau yang di dalam surat Ya, artinya kalau yang nggak diajarkan oleh Nabi itu sebaiknya di dalam hati umi aja, tapi tidak dilafadzkan. Itu aja sih, nggak masalah, boleh aja, sah. Bainahuma, mau wajib maupun sunnah sama aja, nggak pengaruh. Yang salah sholat, enggak. Yang salah yang sholat, ya yang salah yang sholat, yang nggak ada ajarannya. Janganlah ibu sholat yang nggak ada ajaran Nabi. Contohnya sholat subuh 5 rakaat. Ya, jadi sholat wajib maupun sunnah karena redaksinya apa? Jarak yang sangat dekat, waktu yang sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah waktu sujud. Pak aksiru perbanyak. Di situ tidak menjelaskan mau sholat wajib maupun sunnah, sama aja. tapi kalau habis sholat ya kayak gini terkita dalam hati itu. Kalau usah dalam hati lafadzkan kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat, di luar sholat malah kita dianjurkan untuk melafadzkan. Melafadzkan itu jelas lebih menyentuh. Iya. Bila perlu sambil menangis. Tapi kalau dapat rezeki masa ya nangis. Kan kadang ada titik itu udah bukan apa malah nangis. Itu haru itu. Haru atau hara? Apa Ustaz? Ya. Kalau sholat safar itu waktunya